Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat holistik sekalian, gimana kabar sahabat sekalian pada kondisi hari ini ya? Mungkin ada yang kurang merasa begitu sehat, ada mungkin yang tidak begitu fit. Ya emang sepertinya banyak sekali ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merasakan kondisi yang sama gitu ya. Untuk kesempatan kali ini masih dengan Pak Puji Hartanto di sini, kita akan coba membahas ya terkait dengan fenomena yang sekarang sedang terjadi. Khususnya mungkin kita akan lebih mempersempit lagi terkait dengan kasus yang di bulan Juni Juli ya berarti di bulan-bulan dekat ini di tahun 2021 sekarang ini Pak Puji. Terkait dengan kejadian memang banyak sekali ya berjatuhan korban, apa itu karena COVID atau mungkin dengan faktor-faktor yang lainnya. Mungkin ini juga saling kait-mengkait ya. Ini juga Pak Puji terkait dengan ini, mungkin ada juga ya informasi terkait dengan kita jumpai ya informasi di media sosial. Mungkin apakah ini bisa dihubungkan atau tidak, nanti mungkin minta penjelasan Pak Puji terkait dengan fenomena yang sedang terjadi. Kalau kita lihat ada informasi yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan siklus 5 tahunan, di mana berdasarkan informasi tersebut posisi matahari memang posisi yang sedang terjauh dengan bumi, dan paling tidak ini juga menyebabkan suhu kondisi secara global di bumi lebih rendah ya, lebih dingin daripada kondisi normal itu. Dan ketika itu dikaitkan dengan siklus, ini bisa dikatakan semacam siklus 5 tahunan ya Pak, 5 tahunan, tapi mungkin yang spesial di 2 tahun terakhir ini ya qadarullah ya, ini menyebabkan terjadinya begitu banyak korban saudara teman-teman kita ya. Apakah ini lepas itu terkait erat dengan COVID atau mungkin dengan penyebab yang lainnya? Kalau berdasarkan ini Pak Puji ya, pandangan holistik, sebenarnya fenomena ini seperti apa sih? Bagaimana untuk penggambarannya? Mungkin logis ya, sehingga nanti itu bisa dijadikan sebagai paling nggak patokan nasihat supaya kita bisa lebih survive dengan mengetahui apa penyebabnya, bagaimana kita harus bersikap gitu, sehingga nantinya mungkin Allah memberikan semacam survival kekuatan sehingga kita bisa melalui dengan sukses lah itu. Gimana Pak Puji ini? Baik ya, jadi yang pasti yang pertama harus dipahami bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sesempurnanya, dengan kemampuan dia juga untuk beradaptasi. Dan satu hal yang sangat tidak mungkin, Allah menghabisi manusia itu, ya, menghilangkan manusia itu hanya dengan wabah, dalam arti kata untuk seluruh manusia di dunia. Karena itu jatahnya nanti di kiamat itu. Nah, wabah biasanya terkait dengan salah satu dari, kalau melihat dari penjelasan para ulama, wabah itu salah satunya kaitan yang sangat erat adalah kebanyakan dosa. Ini yang harus dipahami dulu yang pertama. Jadi kadang kita melihat penyakit, melihat fenomena alam itu mengkaitkannya dengan hukum alam aja, dengan misalnya ada gempa bumi, lempengan ini, ya yang terjadi lempengan itu bergeser. Pertanyaannya kenapa bergeser? Karena bumi itu ada penjaganya, ada makhluk Allah yang menjaganya. Virus itu ada yang menjaganya, penyakit itu ada yang menjaganya, dan itu akan diberikan dalam bentuk wabah dan sebagainya tergantung maunya Allah. Dan itu kaitannya dengan dosa. Ini yang kita sebagai orang yang beriman harus memahami itu dulu. Makanya kalau ingin selamat ya
aslinya kembali ke Quran dan Sunnah, selesai sebenarnya. Tapi menghadapi situasi sekarang, pemahaman itu kan tidak menyatu kepada semua kaum muslimin. Bisa dilihat dari bentuk ketakutan yang berlebihan menghadapi sebuah kematian. Itu seolah jadi kematian itu lebih menakutkan daripada dia kesenangan untuk bertemu dengan Allah. Nah itu makanya ketakutan kematian. Jadi kalau mati itu seolah sesuatu yang menakutkan, berarti ketidaksiapan terhadap kematian itu sendiri. Ini yang harus dipahami. Nanti dengan alasan apapun, kalau orang siap mati kapan saja, dia tidak akan terlalu terimbas dengan seperti itu. Karena jiwa yang tenang itu juga akan membuat imunitas juga naik. Itu yang pertama ya, yang perlu kita bahas. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat fenomena alam, kita bicara tentang hukum sunatullah. Jadi pada siklus tadi 3 sebenarnya ada 3, ada yang menyatakan 3 sampai 5 tahun, ada range 3 sampai 5 tahun terjadi fenomena seperti ini. Maka disebut musimnya penggali kubur. Kita pernah bahas itu. Nah, musim penggali kubur itu ada range kecil, ada range besar. Range kecilnya tahunan, pergantian musim. Ya, berarti setahun 2 kali. 2 kali kalau di Indonesia 2 kali. Ya, itu. Pergantian musim pancaroba dari musim hujan kemarau ke hujan, Nah, itu banyak sekali yang juga bertumbangan. Nah, puncaknya di musim itu adalah di 3 atau 5 tahunan ini. Nah, itu puncak kematian yang terbanyak. Kalau ada orang mengatakan ya, ada yang Ustadz juga sempat viral juga di ini. Bahwa itu ada masanya bumi perlu disuburkan. Nah, disuburkan dengan kematian itu dari makhluk yang ada di atasnya. Kalau di musim peralihan di tahunan itu kematian binatang juga nggak terlalu banyak. Tapi hari ini manusia dan binatang sama banyak matinya. Itu seperti itu. Berarti ini berlaku secara umum karena memang suasana sangat ekstrem ketika matahari jauh dari bumi. Maka suhu sangat dingin. Maka terjadi perbedaan suhu, maka terjadi perbedaan tekanan, anginnya kencang, dingin, tapi di musim kering. Jadi kadang hujan, dingin, di musim kering. Nah, itu kan aneh. Nah, kenapa ini tidak menjadi sebuah perhatian? Karena butuh 5 tahun. Nah, kalau terjadinya bulanan, orang perhatian. Contoh ya, kalau ada berita tentang artis A tiap hari, tiap bulan, diperhatikan nggak? Iya, pasti. Tapi kalau ada artis itu diberitakan 5 tahun sekali, perhatian nggak? Ya. Kita kenal nggak? Nggak kenal. Nah, bagaimana kita akan kenal? Wong itu kejadian 5 tahun misalnya, saya sudah 20 tahun di dunia pengobatan, kurang lebihnya lah 20 tahun. Nah, kalau 5 tahun siklusnya, di 5 tahun pertama saya tidak mengenal ini. Berarti saya ada 3 waktu untuk mengenal. Nah, saya masih ingat, saya sakit itu mesti waktunya begini, cuaca begini. Kemarin juga sempat kena kan juga. Ini cuacanya kayak gini ya. Ini saya jadi perhatian. Apalagi sekarang heboh ya, dengan adanya pas momennya ada COVID, jadi perhatian semuanya tertuju ke situ. Nah, ini jadi saya ingat ketika saya sakit di musim apa waktu itu, hampir sama musimnya. Dan saat kondisi seperti ini dan saat itu banyak orang meninggal. Nah, itu berarti ini memang siklus tahunan, 5 tahunan. Itu dan tidak menjadi perhatian penting karena memang terjadi 5 tahun, jadi orang lupa. Gejala tandanya aja lupa. Itu. Pada gejala itu berulang dan sangat berulang. Nah, kalau kita belajar di dunia pengobatan khusus herba, sebenarnya orang-orang zaman dulu, kayak orang Cina kuno zaman dulu, itu sudah menulis tentang persoalan ini. Karena mereka menulisnya 5.000 tahun, maka mereka sudah melalui
Misalnya 5.000 tahun bagi 5 sudah berapa? Berarti 100 kali kan ya. Apa 1000 kali gitu? 1000 kali kan? Berarti 1000 kali dia sudah melalui. Jadi 1000 kali sudah melalui berarti sudah tertulis di situ. Maka di sini disebutkan ini. Saya juga ini belum sempat saya keluarkan, nanti saya keluarkan mungkin di buku kitab Herba yang kedua. Itu pas peracikan itu. Karena ini masanya diperacikan, harus memperhatikan. Makanya prosesnya panjang kita belajar itu. Di sini ramuan mengusir angin. Nah, angin itu ada dua di situ nanti ramuan pengusir angin, yaitu yang sifatnya angin internal dan angin eksternal dan angin internal. Nah, di angin eksternal ini ada dua teknik yang dipakai. Di eksternal ini satu diaforetik yaitu mengimbas keringat. Jika penyakit itu masih di permukaan. Termasuk di kulit ya Pak? Di kulit. Makanya kayak ramuan-ramuan yang dijual sekarang itu masih fungsinya diaforetik. Jahe dan sebagainya itu masuk di diaforetik. Jadi kalau sekarang kita minum jahe kan nggak mempan sekali, kecuali masih di permukaan loh. Baru gejala terus kita langsung minum. Tapi begitu karena ini siklusnya 5 tahunan, masuk ke dalamnya cepat. Terlambat kita mengantisipasi di awal, dia masuk ke dalam. Nah, di diaforetik kan ada dua, yang sifatnya diaforetik pedas hangat dan pedas dingin. Berarti pada musim panas dan musim dingin. Kemudian yang kedua, teknik kedua adalah dispersi atau mengurai. Jika penyakit sudah masuk ke dalam, ke otot, ke tulang, nah itu sudah masuk ke dalam lagi. Maka gejala yang khas pada musim sekarang apa? Selain flu, semua linu semuanya. Tekniknya adalah sebelum kita mengurai, kita harus menambah darah, mendinginkan darah, melancarkan darah. Berarti ada penambahan materi, gitu ya? Ketika saya terkena nih, berarti hari apa? Minggu ya? Minggu. Sabtu sudah kerasa gejalanya. Dan sebenarnya gejalanya udah kerasa agak lama, tapi saya bisa bertahan karena saya latihan Tai Chi. Nah, kesalahannya itu saya coba mengevaluasi apa kesalahan saya. Latihan Tai Chi itu kan ini energinya besar, capek 2 jam, 3 jam per hari, keringat bercucuran. Nah, saya tidak mendopingnya dengan kuning telur. Saya hanya makan yang lebih banyak. Saya makan ada daging kambing dan sebagainya. Cukuplah untuk ukuran orang normal. Tapi latihan saya kan di atas orang normal. Harusnya ketika latihan di atas orang normal, berarti makanan saya, dopingnya juga di luar normal. Nah, saya masih menyamakan dengan normal. Nah, imbasnya ketika terus-menerus drop mulai. Nah, drop kemudian mulai kena. Hari ini masuk berarti Sabtu malam. Itu sudah mulai demam. Udah demam, linu semua sini. Nah, saya coba minum, kebetulan waktu yang malam itu saya sudah tepat sebenarnya minumnya. Ramuan itu arahnya memang dispersi untuk mengurai. Tapi saya tidak lalui dari tahapan yang pertama, mendinginkan darah, menambah darah, melancarkan darah.